Kabupaten Jombang, Jawa Timur termasuk daerah etnis budaya Jawa Timuran yang kental budaya pesantrennya, sehingga dijuluki sebagai kota santri, menjadi tempat kelahiran seorang guru bangsa yang pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia keempat, yaitu Kiai Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil Gus Dur. Gus Dur besar di lingkungan pesantren Tebu Ireng yang didirikan oleh kakeknya Kiai Hashim Asy'ari, ulama Indonesia yang bergelar Hadratus Syaikh sebab kedalaman ilmu agamanya dan menjadi guru dari para kiai se-Nusantara bahkan dunia. Sementara dari pihak ibunya, Gus Dur adalah cucu pendiri pesantren Denanyar Jombang, Kiai Bisri Syansuri. Jika ditelusuri lebih lanjut, dalam diri Gus Dur masih mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, kecerdasan Abdurrahman Adakhil atau Gus Dur sangat menonjol. Ia gemar membaca seperti ayahnya. Wawasan dan pergaulannya sangat luas, ditambah lagi ia suka membanyol. Raja Fahd dari Arab Saudi saja dikisahkan bisa tertawa kembali setelah mendengar humor dari Gus Dur. Padahal Raja Fahd sudah tak tertawa selama 10 tahun akibat stroke yang dideritanya. Berkat keilmuan dan karismanya itu, ditambah dengan hal-hal aneh yang menyertai kehidupannya, Gus Dur kerap dianggap nyeleneh dan diyakini memiliki banyak karomah seperti para wali. Gus Dur ini wali, tapi beliau juga tokoh politik. Kemudian dawuh yang keluar dari Gus Dur ini guyon terus gitu, kesannya nggak pernah marah, guyon terus apa yang diucap ini ya terbukti gitu, logis gitu. Kalau Gus Dur itu apa ya? Saya lebih ke beliaunya sepertinya zuhud ya, nggak cinta dunia maksudnya. Kalau beliau dikasih sesuatu sama orang, mungkin diterima harus dikasihkan orang lagi ya, gitu. Kalau yang pertama, yang kedua, beliau memang karomahnya besar. Waktu menjadi presiden saya banyak mendengar kalau waktu rapat beliaunya tidur. Tapi kalau sudah bangun beliaunya tahu semua apa yang diobrolin di rapat tadi, apa yang diomongin, apa yang dibahas di rapat tadi. Gus Dur adalah anak pertama dari 6 bersaudara. Ia lahir pada tanggal 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur. Kata Adakhil di belakang Abdurrahman yang memiliki makna penakluk kemudian diganti menjadi Wahid, dikarenakan dianggap kurang pas dan tidak populer pada masa itu. Gus Dur pertama kali diajar mengaji oleh kakeknya Kiai Hashim Asy'ari. Pada usia 5 tahun, ia sudah mahir membaca Al-Quran. Selepas sekolah dasar, Gus Dur lalu dikirim ke sekolah menengah ekonomi pertama di Growongan. Di saat yang sama, ia juga memperdalam ilmu agamanya di pesantren Krapyak, Yogyakarta. Semasa sekolah, Gus Dur dikenal sebagai anak yang bandel namun cerdas. Saking pintarnya, Gus Dur malas bersekolah. Ia kerap membolos, ia lebih suka menghabiskan waktunya dengan membaca buku. Gus Dur itu pembelajar yang sangat cerdas. Bahkan mungkin beliau itu kayak enggak butuh ijazah. Enggak butuh ijazah karena apa? Sekolah kalau melihat ada dosen mungkin apa ininya dulu. Oh, paham, sudah. Saya mendapat cerita dari Gus Mus, ini ceritanya. Enggak jarang masuk. Tapi bijinya api-api kan begitu ya. Iki piye gitu. Sehingga Gus Mus orang yang sangat rajin itu sekali waktu pernah diajak oleh Gus Dur. Wis kau kuliah, ojo ngenteng-ngenteng gitu ya. Santai-santai dede. Emel aku. Nanti wis ta melok sampai di depan kampus. Mestinya turun dari kendaraan. Dur, leren dari kampus. Wis salah. Terus juga gak apa-apa kadung. Bapak wis. Ternyata sampai di gedung Biskup. Ngapain Gus? Penulis biografi Gus Dur, Profesor Greg Barton, menuliskan dalam bukunya, di masa remaja Gus Dur adalah pribadi yang cerdas namun sedikit teledor. Kegemarannya membaca buku seolah tak mengenal tempat dan waktu. Pernah suatu waktu, saat membaca di atas pohon, Gus Dur terjatuh dan mengalami luka-luka yang cukup parah. Ia hampir saja kehilangan tangannya.
Banyak yang percaya jika berkurangnya penglihatan Gus Dur adalah dampak dari kecelakaan yang dialaminya itu. Tapi Gus Dur tetaplah Gus Dur, hobi membaca dan guyonan tak pernah ditinggalkannya. Sang ayah Kiai Wahid Hashim bahkan pernah juga mengikat Gus Dur di tiang bendera karena leluconnya yang dianggap kelewatan. Seperti yang dikisahkan Kiai Haji Abdul Hakim, keponakan Gus Dur yang kini menjabat sebagai pimpinan pesantren Tebu Ireng. Satu ketika itu pernah datang ke ibu saya, nggak jauh dari sini, kurang lebih 500 meter gitu. Lah ibu saya itu merawat salah satu buliknya yang pulang dari rumah sakit jiwa. Jadi kita rawat sendiri aja supaya kita lebih kekeluargaannya. Nah, kebetulan bapak saya itu kondisi usia udah lanjut, jadi pendengarannya terganggu. Nah, Gus Dur telepon ibu saya mau datang situ ya, nanti tolong jam berapa, jam 8 apa jam 9. Nah, pada saat Gus Dur datang itu ibu saya sholat duha. Nah Gus Dur datang bersama Bu Nuriyah, nah kemudian ditemuin bapak saya. Nah, ya jadi lucu. Gus Dur ngomong sama bapak saya, Gus Dur nggak bisa melihat, bapak saya nggak bisa dengar. Nah itu yang dikomentari Gus Dur itu loh, kadang-kadang ya logis. Jadi alam Cak Fut ya, kalau manggil bapak saya itu Kak Fut. Walah Kak Fut sing teko picek, sing dampingi lumpuh, sing nemoni budek, sing disambangi gendeng. Jadi ya hal-hal semacam itu Gus Dur itu kan spontan aja. Selesai bersekolah di SMEP, Gus Dur melanjutkan pendidikannya ke Pondok Pesantren Tegal Rejo di Magelang, Jawa Tengah selama 2 tahun. Lalu berlanjut ke pesantren Tambak Beras Jombang di kampung halaman sendiri. Usai menunaikan ibadah haji di usia 22 tahun, Gus Dur dikirim ke Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, mengambil jurusan ilmu syariah. Kecewa karena materi di kampus sudah dipelajarinya, Gus Dur memutuskan pindah ke Universitas Baghdad di Irak di Fakultas Adab jurusan Sastra Arab. Sempat belajar di Belanda, Jerman, dan Prancis, Gus Dur lalu memutuskan untuk pulang ke Indonesia di tahun 1971 dan berprofesi sebagai penulis dan peneliti di Lembaga Kaum Intelektual Muslim LP3S. Gus Dur kemudian diminta secara khusus untuk masuk menjadi anggota Dewan Penasehat Agama Nahdlatul Ulama yang dianggap dalam kondisi mati suri. Dalam fase kehidupan inilah, keanehan-keanehan Gus Dur mulai terlihat. Ia sangat gemar berziarah kubur dan berhasil menemukan sejumlah makam para tokoh besar yang sebelumnya tidak pernah dikenal. Baju Madil Kubro yang ada dekat kerajaan Mojopahit, pusat kerajaan Mojopahit akhir ya, di Trowulan itu yang istilahnya yang buka supaya menjadi sesuatu perhatian orang banyak ya Gus Dur. Walaupun Gus Dur terkenal dari kuburan ke kuburan dan sebagainya ya, karena memang dia sangat menghormati tokoh-tokoh masa lalu, termasuk yang namanya kakeknya Sunan Ampel. Loh, Sunan Ampel aja sudah tertua di antara Wali Songo yang zaman itu ya. Ini kakeknya kan berarti umurnya jauh lebih. Itu sudah tinggal di situ sebelum Keraton Mojopahit pindah ke Trowulan, sudah ada. Dan begitu Gus Dur mengatakan, loh ini dulu adalah ini, langsung rame sampai sekarang. Ucapan ataupun tindakan seorang Gus Dur seringkali sulit dimengerti orang awam, namun kelak terbukti kebenarannya lalu dipahami. Menurut Cak Nas, hal inilah yang disebut dengan konsep ilmu laduni, yaitu pengetahuan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ilham yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang saleh saja. Dalam kunjungan tim Secret Story ke Pondok Pesantren Tebu Ireng, didapatkan fakta menarik mengenai keistimewaan Gus Dur ini. Langsung dari pelakunya, yaitu Koordinator Pondok Putra Pesantren Tebu Ireng yang mendapatkan hadiah umroh setelah melakukan amalan yang diamanatkan Gus Dur. Gus Dur dulu waktu 92 itu mengatakan kalau ke makamnya Syekh Hasyim Asy'ari baca surah Kahfi. Akhirnya saya ke makom baca surah Kahfi, ya persis di sini.
sini. Akhirnya saya baca surah Kahfi itu. Setelah baca surah Kahfi saya berdoa, yaitu masih seperti apa, melihat tuh style itu, kelihatan Mekah Madinah itu. Dan setelah itu udah saya bangunin santri-santri itu setelah subuh, akhirnya pilihan hadiah itu. Akhirnya saya ngambil, alhamdulillah ternyata saya mendapatkan hadiah tadi itu. Oh gitu. Iya, umroh ke Setelah melakukan amalan yang katanya bilang Gus Dur. itu hadiahnya nanti tahu sini, yaitu ternyata ini yang katanya Gus Dur itu. Sejak tahun 1984, Gus Dur mulai aktif di pengurusan Nahdlatul Ulama. Itu pun setelah berulang kali dibujuk oleh kakeknya Kiai Bisri Samsuri. Demi menjalankan tugasnya itu, Gus Dur pindah ke Jakarta hingga menjabat sebagai Ketua Umum Tanfiziah selama 3 periode. Ketika politik nasional memanas, Gus Dur muncul ke permukaan sebagai calon presiden di tahun 1999. Uniknya, sebelum menjabat sebagai presiden, Gus Dur seolah sudah tahu karena telah diberi kabar oleh kakeknya Kiai Hashim Asy'ari yang telah lama wafat. Kepemimpinan Gus Dur selama menjadi presiden kerap menjadi polemik. Ia bahkan pernah menyebut kelakuan para anggota DPR seperti tingkah anak-anak TK. Gus Dur juga rajin melakukan diplomasi ke berbagai negara. Berbekal kecerdasan dan kemampuan humornya, hasilnya Indonesia berhasil melewati krisis moneter di tahun 98 berkat dukungan negara-negara sahabat. Jasa-jasa Gus Dur untuk bangsa Indonesia teramat banyak, walau hanya menjabat sebagai presiden selama 2 tahun. Termasuk diantaranya menerbitkan Kepres nomor 6 tahun 2000 yang berdampak pada kebebasan etnis Tionghoa untuk merayakan Imlek, dan Konghucu diakui oleh negara sebagai agama resmi di Indonesia. Sayang, karena intrik politik tuduhan penggunaan dana karyawan Bulog sebesar $4 juta dan dana bantuan Sultan Brunei $2 juta, Gus Dur dilengsarkan dari jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dipimpin Amin Rais. Padahal, tuduhan itu tak pernah terbukti. Dalam pertemuannya dengan sejumlah ulama yang rela mati demi membela Gus Dur berpesan agar ulama tidak terpancing amarahnya atas nama solidaritas umat muslim. Di tengah ketegangan politik yang memaksanya mundur, Gus Dur menanggapinya dengan humor. Ia berkata, "Saya disuruh mundur, maju saja dituntun." Begitulah Gus Dur. Rabu 30 Desember 2009, sang guru bangsa itu pergi dipanggil Tuhan Yang Maha Esa. Namun karomahnya tetap terasa sampai sekarang. Nah, itu saja sekarang ini kan orang itu banyak yang ke makam Gus Dur, banyak hal-hal yang banyak sekali yang diceritakan itu. Yang terakhir kemarin ada yang mau ke sini, David. Nah itu kan ceritanya, loh saya ini kan David koma, dalam kondisi koma, kemudian Gus dalam mimpinya dia didatangi Gus Dur, ojo ngorok. Nah itu sejak itu recover sampai kemudian sekarang ini mau kapan itu mau kesini tapi belum sempat. Nah itu hal-hal semacam itu banyak sekali. Berkahnya lebih tenang hati ya, gitu tenang, alhamdulillah. Hati merasa adem kalau setelah ziarah ke sini, sepertinya tenang gitu perasaan. Nah itu kotak amal itu kalau dibuka 1 bulan itu sekitar ada uang 200 juta, 105 juta itu masuk LSPT. Rutin tiap bulan itu. Barokahnya kotak ajaib itu. Itu karomahnya Gus Dur ya. Makanya masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Tebuireng ini ekonominya terangkat. Bukan orangnya sini aja, jadi orang mana-mana itu banyak nyewa kios itu di sana itu. Jualan ya banyak lah yang dijual. Itu barokahnya Gus Dur itu.